Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang GIS atau Geographic Information System. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Naja Alasa dengan NIM 31300210033 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pengertian GIS. Untuk pengertian GIS ini punya banyak pengertian ya, punya banyak definisi, tapi saya akan berikan cuma satu definisi yang saya ambil, yakni GIS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi, di mana yang semula informasi permukaan bumi disajikan dalam berbentuk peta yang dibuat secara manual. Sementara itu peta, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu datar, biasanya kertas, dengan skala tertentu. Jadi intinya itu GIS sama peta itu sama, tapi GIS itu lebih memiliki informasi atau data-data yang lebih spesifik, sedangkan peta hanya informasi geografis di dalam kertas atau bentuk datar. Next, komponen GIS. Komponen GIS memiliki beberapa komponen, yakni software, hardware, data, metode, dan people. Maaf, itu L-nya hilang satu. Yang pertama adalah software. Komponen GIS software, yakni perangkat lunak GIS yang menyediakan fungsi dan alat yang dipergunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis. Untuk software ini bisa dipakai dalam Android dan laptop atau komputer atau PC atau apalah. Untuk Android, saya akan berikan dua contoh yang saya temukan. Yang pertama itu Kemensos GIS dan Locus GIS. Ini dua aplikasi ini bisa dipakai di Android dan bisa di-download lewat Google Play Store. Terus untuk yang PC, ini ada ArcGIS dan QGIS. Komponen GIS yang kedua ini adalah hardware. Apa maksudnya hardware? Yakni perangkat keras yang dioperasikan untuk menjalankan software GIS. Apa contoh perangkat keras untuk GIS? Yakni saya berikan tiga lah. Yang pertama adalah PC atau komputer, kamera, dan HP atau receiver koordinator kalau nggak salah namanya. Terus yang ketiga, komponen GIS data. Data ini memiliki dua macam, yakni data spasial dan data atribut. Untuk data spasial merupakan data representasi permukaan atau ruangan yang memiliki koordinat lazim berupa peta, foto udara, citra satelit, dan lain-lain. Untuk data atribut adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Misalnya data sensus penduduk, catatan survei, dan data statistik lainnya. Untuk komponen berikutnya ini adalah metode, yakni GIS yang telah sukses beroperasi sesuai dengan rancangan, rencana, dan aturan bisnis
yang dibangun dengan baik, yang merupakan salah satu upaya implementasi praktik dan bagian model operasi yang unik untuk setiap organisasinya. Komponen berikutnya adalah people atau orang. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah orang yang menghitung dan mengolah data yang telah didapatkan dari metode-metode yang di atas dan mengimplementasikan metode tersebut ke lapangan atau ke lingkungan sekitar atau lingkungan target. Para pengguna JIS ini berasal dari spesialis teknis yang dapat merancang dan memelihara sistem kepada mereka yang menggunakannya untuk membantu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Mapping dan JIS. Apa perbedaan map atau peta dengan JIS? Pertama, JIS dapat mempresentasikan suatu model dunia nyata di dalam monitor komputer sebagai lembaran-lembaran peta yang dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Dan JIS itu bisa menyimpan informasi tentang dunia sebagai kumpulan lapisan tematik yang dapat dihubungkan bersama-sama oleh geografi. Layer peta. Apa itu layer peta? Layer peta yakni informasi suatu data tematik spasial yang berdiri sendiri seperti layer sungai, layer tumbuhan, dan layer pemukiman. Tumpukan layer dengan berbagai informasi akan dapat menghasilkan sebuah peta sesuai dengan temanya. Ya, di sini contoh gambarnya. Di sini kita contohkan ada 3 layer atau 3 data, yakni street data atau layer jalan, building data atau layer bangunan, vegetation data atau layer tumbuh-tumbuhan. Nah, 3 layer tersebut akan ditumpuk menjadi satu yang akan menjadi integrated data atau peta sesungguhnya. Output JIS. Output JIS yang pertama adalah simple map, yakni peta sederhana yang ada di kertas atau papan datar. Yang kedua ini peta tematik atau peta yang memiliki informasi tematik di lingkungannya. Yang ketiga adalah multiple graph atau peta ini bisa dibilang memiliki graph atau node-node yang berhubungan dengan node yang lain. Dan setiap node ini memiliki informasi tersendiri. Penggunaan JIS. Penggunaan JIS yang pertama adalah untuk urban planning atau perencanaan perkotaan. Untuk perencanaan ini digunakan untuk membangun kota yang strategis dan nyaman untuk warga yang akan tinggal di perkotaan tersebut. Kemudian pertanian. Di foto ini adalah pertanian di bukit-bukit dataran tinggi yang indah, dan itu pun dapat disusun dan direncanakan menggunakan JIS seperti yang ada di foto kali ini. Ini adalah contoh JIS di dalam bidang pertanian, yakni perencanaan lahan geografis dan strategis untuk penggunaan lahan. Kemudian perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan membutuhkan informasi geografis untuk melancarkan kegiatan tersebut, baik mau liburan, mau ngadain event, atau cuman sekitar jalan-jalan rombongan. Oh ya, Google Maps itu termasuk contoh JIS loh. Summary. Untuk summary kali ini adalah JIS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. JIS dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan, perencanaan pertanian,
dan untuk kegiatan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambahin ini? Boleh kan? Oh ya, boleh. Oke.